Majelis Jemaat HKBP Seresot Menteng menyampaikan selamat beribadah dan salam sejahtera kepada seluruh warga jemaat HKBP Seresot Menteng yang melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing hari ini. Ibadah kita hari ini mengingat dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa dan kasih setia Allah di bumi maupun di sorga. Marilah kita laksanakan ibadah ini dengan hikmat demi kemuliaan nama Tuhan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 41 ayat 1 dan ayat 7. Jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, yang naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar berkuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287b ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini, yaitu Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 8 dan ayat yang ke-9, demikian bunyinya.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 432 ayat 1. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1. Khusus
Firman Tuhan epistel yang ditetapkan untuk hari kenaikan Tuhan Yesus saat ini tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 hingga ayat ke-6. Mari kita baca secara responsoria. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 723 ayat 3. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita mendengarkan lagu pujian melalui kor virtual choir NHKBP Menteng, Unako Mabiar. Joy.
Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, khotbah untuk kita pada hari perayaan
kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini Kamis 21 Mei 2020 tertulis dari Injil Markus pasal 16 dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Oras madihita sude. Ngadorak sosahat tita tu jami taon. Jumuloma hupas sahat kami hata mauliate tuhita sude. Naparsidohot mengikuti ibadah online di Bagasta masing-masing. Sayang giat mata ruli gogo hita dohot lasni roha, marhite-hite parsaurata di bagasan hata ni tuhata, namar saringar di tonga-tongata di obason. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ma tuhita saluhutna. Horas. Kini dunia kita sedang menghadapi interupsi lintas bangsa. Interupsi lintas bangsa. Virus corona tidak mengenal batas negara. Dunia tertegun dan tenggelam dalam rasa takut. Ketika ratusan ribu nyawa melayang di Afrika akibat bencana kelaparan. Ketika erupsi gunung berapi di Islandia memuntahkan laharnya. Dan ketika tsunami di Asia mendatangkan nestapa dan ratusan ribu kematian. Dulu, sebagian besar manusia di bumi dapat menyimak peristiwa ini dari jauh tanpa khawatir bencana itu akan datang. Tetapi kini pandemi coronavirus mengancam kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan para pemuka agama di seluruh dunia kini merayakan hari-hari besar keagamaan hanya di depan kamera. Dan setiap ibadah, setiap upacara dan ritual hanya disiarkan secara virtual kepada para jemaat sekalian. Semua agama tanpa kecuali kini harus mencari alternatif.
kehadiran virus ini berdampak kepada semua orang di dunia ini. Ini menggambarkan bahwa situasi peperangan, senjata, bahkan teknologi secanggih apapun tidak bisa membuat apa-apa. Kita semua disadarkan akan keadaan kita saat ini. Betapa kita manusia ini sangatlah kecil dan tidak berdaya di hadapan Tuhan. Ketika kita seringkali hanya memperhatikan kebutuhan yang kelihatan, seperti kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan papan, dan kebutuhan pekerjaan. Namun kini Allah memandang kebutuhan manusia yang tidak kelihatan, yang jauh lebih penting. Apakah itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kebutuhan akan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Inilah makna dari karya keselamatan Yesus Kristus. Makna dari karya keselamatan Yesus Kristus. Dan hari kenaikan Yesus ke surga merupakan kelanjutan dari karya keselamatan Yesus setelah ia menyelesaikan karya penebusannya. Hari kenaikan Yesus Kristus selalu jatuh pada hari Kamis. 40 hari setelah Paskah dan 10 hari sebelum Hari Raya Pentakosta. Peristiwa penderitaan, kematian, dan kebangkitan serta kenaikan Tuhan Yesus ini membuktikan bahwa Yesuslah Mesias dan Kristus penyelamat umat manusia. Dalam International Standard Bible Encyclopedia, William Griffith Thames menulis demikian. Kenaikan Kristus bukan sekedar fakta yang besar dalam perjanjian baru, tetapi sekaligus menjadi faktor besar dalam kehidupan Kristus dan orang-orang percaya. Dan gambaran mengenai Yesus tidak akan lengkap tanpa peristiwa kenaikannya ke surga. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Kristus adalah sangat penting dan tidak boleh dipandang sebelah mata untuk merayakannya. Kenaikan Kristus menyatakan penebusannya yang telah digenapi, dan kenaikan Kristus adalah karya imamat juru selamat. Dan kenaikan Kristus menyatakan ketuhanannya atas gereja. Dan kenaikannya ke surga menyatakan perannya sebagai perantara antara kita dengan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenaikan Kristus menyatakan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta dan kehadirannya bersama kita saat ini. Dan kenaikan Kristus menyatakan pengharapan akan kedatangannya yang kedua. Kenaikan Kristus menyatakan jaminan keselamatan serta kehidupan kekal bagi orang-orang yang setia sampai akhir. Serta janjinya menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kini tibalah kita pada penjelasan dari perikop kita ini. Salah satu doktrin gereja sebagai kesaksian iman tentang Yesus Kristus sudah final. Dalam iman percaya kita disebutkan
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Artinya bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga tidak boleh kita maknai sebagai sebuah lokasi atau secara tata ruang, melainkan kita harus maknai secara rohani. Menurut konsep Alkitab, tempat di sebelah kanan itu mempunyai minimal 3 arti. Yang pertama, Yesus Kristus sudah diterima dengan sukacita oleh Allah Bapa, Sang Pemiliknya. Dan yang kedua, bahwa tempat sebelah kanan itu berarti tempat pemenang. Yesus Kristus menjadi pemenang di dalam peperangan melawan kuasa kegelapan, maut, dan iblis. Dan yang ketiga adalah tempat sebelah kanan berarti tempat penguasa. Allah Bapa memberikan kekuatan, memberikan kuasa, memberikan mandat yang melampaui apapun di bumi kepada Yesus Kristus, Raja di atas segala raja itu. Maka dalam perikop kita, sebelum Yesus terangkat ke surga, ia memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk menjadi saksinya di seluruh dunia. Di ayat 15 sampai ayat 16 dikatakan demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Dengan pesan ini maka semua orang percaya, para pengikut Kristus di segala zaman dan waktu, sebagai penerima pesan ini adalah wajib memberitakan Injil. Memberitakan Injil bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada seluruh makhluk ciptaan. Itulah tema dari khotbah kita saat ini. Memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan. Mamaritahon barita nauli tunasanatinopa. Kenaikan Yesus ke surga memberikan tugas bagi kita, bagi gereja, bagi Anda dan bagi saya semua untuk terus-menerus memberitakan Injil kepada siapa saja, ke seluruh dunia, agar manusia kembali kepada hakikatnya, karena dunia ini sedang terancam oleh maut dan kematian akibat dosa. Semua manusia membutuhkan kabar baik. Semua manusia membutuhkan Injil keselamatan. Dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Demikian dikatakan di dalam 1 Korin pasal 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku tidak memberitakan Injil. Ini sebuah pernyataan yang sudah final. Bahwa keharusan memberitakan Injil adalah tugas kita semua tanpa kecuali, dan tidak ada alasan untuk tidak memberitakan. Dunia ini sesungguhnya fana, sementara. Hidup kita di sini hanyalah sementara saja.
seusia kita, semuanya akan kita tinggalkan. Maka kemana kita akan pergi setelah itu? Apa gunanya kita memiliki seluruh dunia jika pada akhirnya kita binasa dan di kekekalan nanti tidak punya masa depan? Salah seorang penulis dan penyair terbesar Prancis bernama Victor Hugo mengatakan demikian. Hidup itu singkat, dan kita membuatnya semakin singkat dengan menyia-nyiakan waktu. Kita sering berkata, kok rasanya baru kemarin ya? Rasanya dulu kita masih muda. Kok sekarang sudah tua? Rasanya saya masih kuat, kok sekarang udah lemah? Singkat. Hidup kita itu singkat. Pertanyaannya adalah, apakah kita hidup dan telah menjadi saksi atau pembawa kabar baik bagi orang lain? Apakah dalam hidup yang singkat ini kita telah menjadi berkat, telah menjadi bermanfaat, telah menjadi garam dan terang bagi orang di sekitar kita? E.M. Bounds dalam bukunya berjudul Power Trunk Prayer, kuasa melalui doa. Dia berkata, manusia mencari metode dalam penginjilan, tetapi Allah mencari manusia untuk melakukannya. Kita harus mengakui bahwa kemajuan teknologi dalam bidang informasi saat ini sangat pesat. Sehingga kita harus dapat memanfaatkannya dengan cara yang bijaksana. Tetapi Tuhan tetap mencari manusia dan bukan sekedar metode untuk melaksanakan kehendaknya di antara manusia dan bumi. Jika kita melihat pada abad pertama, kita mengetahui bahwa orang Kristen bukan saja minoritas di awal-awal kekristenan. Orang Kristen berada di kalangan bawah. Dari antara 12 murid-murid Tuhan Yesus, justru banyak pekerjaan mereka adalah pekerjaan sebagai nelayan. Tetapi dari sanalah Yesus memanggil mereka. Yesus mengangkat mereka menjadi teman. Dan kita ingat bagaimana Yesus memanggil seorang pemungut cukai. Orang-orang yang paling dibenci oleh sekitarnya. Dia disebut orang berdosa. Tetapi Yesus justru memanggilnya sebagaimana Zakheus. Dan ketika dia memasuki rumah Zakheus, dia berkata, hari ini aku akan datang ke rumahmu. Yesus menerima orang-orang yang dibuang oleh masyarakat. Yesus menerima orang-orang kecil yang tidak berharga di mata masyarakat. Tetapi bukan hanya orang kecil dan sederhana, orang kaya sekalipun sangat berharga di mata Tuhan. Asal mereka tahu bahwa semua kekayaannya adalah dari Tuhan. Dan setelah kira-kira 300 tahun, kita melihat bagaimana kekristenan itu, bahkan Raja Konstantin sekalipun akhirnya harus berlutut di hadapan Yesus, serta mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam permulaan itu gereja mengalami penganiayaan, gereja mengalami pengucilan, gereja mengalami pembunuhan, bahkan penyiksaan. Mereka tidak pernah merasa aman tinggal di rumah sendiri, beribadah apalagi. Mereka adalah manusia yang harus di bumi hanguskan dari bumi ini. Begitulah peristiwa yang dialami oleh para pengikut Kristus di awal-awal perjuangannya. Banyak di antara mereka yang mati martir, yang mengalirkan darahnya, bahkan mati demi kepercayaan dan iman kekristenan yang mereka yakini sepenuhnya adalah kebenaran sejati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa sebutkan semua tokoh-tokoh gereja kita yang telah berkorban demi kabar baik ini. Termasuk kita orang-orang Batak yang telah menerima berkat atas kedatangan pembawa kabar baik ke tanah Batak. Kita ingat Nommensen yang luar biasa. Mereka berani mati, berani berkorban demi imannya. Mereka yakin kalau bukan karena mereka, tidak ada lagi yang lain. Lalu siapa yang memberikan mereka kemampuan? Siapa yang memberikan mereka kekuatan untuk memberitakan kabar baik di tengah-tengah ancaman masyarakat yang kejam pada waktu itu, bahkan yang ingin membunuh mereka? Bagaimana mereka bisa bertahan hanya untuk menyampaikan kabar baik tentang Kristus? Apa artinya itu bagi mereka? Sesungguhnya seperti kita, mereka adalah memiliki kekuatan yang sangat terbatas. Namun ada kekuatan yang tidak terbatas, yang mengawal, yang mengalir dalam diri mereka. Itulah kekuatan dan kuasa Allah. Memberitakan Injil bukan kehendak gereja, tetapi kehendak Yesus Kristus. Memberitakan Injil merupakan tugas mulia dan tugas yang agung dari gereja. Untuk itulah Yesus memberikan jaminan, memberikan kuasa, bahkan keselamatan. Karena memberitakan Injil bukanlah tugas yang mudah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita renungkan dari khotbah Markus 16 ayat 15 sampai 20 pada hari penting saat ini, yaitu hari perayaan, merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini sekali lagi kita harus merayakan hari besar sebagai umat Kristen. Dan hari besar kenaikan Yesus Kristus ini baru kali ini mungkin kita rayakan di rumah kita masing-masing seumur hidup kita. Apa maknanya bagi kita? Kita dituntut untuk merubah gaya hidup kita dan semua kebiasaan keseharian kita. Tetapi tanpa kita sadari, saat ini, hari demi hari, sesungguhnya kita semakin menghargai kehidupan kita. Kita semua semakin menghargai kesehatan kita. Kita semua semakin menjaga diri kita. Dan bahkan kita semakin sadar akan pentingnya makanan bergizi.
agar kita tidak menjadi sakit. Kita semakin menghargai indahnya bersama dengan keluarga kita. Mungkin selama ini kita hanya satu rumah, tapi tidak satu keluarga. Kita semakin mengenal satu sama lain. Antara ayah dengan ibu, ibu dengan anak-anak, menantu. Tetapi di satu sisi kita dipisahkan satu dengan yang lain. Amang Inang, siapa yang sudah punya cucu di sini? Sudah berapa bulan gak ketemu cucu? Sabar, ada saatnya kita akan bertemu mereka. Tapi semua ini demi kebaikan kita dan anak cucu kita. Indah sekali bekerja. Indah sekali rupanya bekerja. Dapat uang, gaji. Tapi ketika itu hilang, seperti mau mati rasanya. Di mana teman-temanku sekantor? Bagaimana keadaan mereka sekarang? Saya tidak bisa lagi bercanda gurau dengan mereka. Saya harus menahan diri untuk bertahan di rumah. Indahnya bekerja. Kita bukan mesin, tapi manusia yang diberkati dengan pekerjaan. Bersyukurlah atas pekerjaanmu. Bersyukurlah dengan gajimu. Sementara banyak orang yang tidak mendapatkan gaji lagi saat ini. Bahkan pekerjaan pun tidak. Indahnya beribadah di rumah Tuhan. Semakin hari semakin kita mencintai rumah Tuhan. Merindukan persekutuan bersama. Di mana tempat duduk kita ketika kita beribadah. Bagaimana enaknya, indahnya kita bernyanyi bersama, mendengarkan khotbah bersama, mendengarkan lagu pujian bersama, tersenyum bersama, dan pulang penuh damai sejahtera. Tapi itu sekarang harus kita lupakan. Itulah hasil kesaksian tentang kabar baik. Ada kedamaian, ada ketenangan, ada keberanian bagi kita menghadapi hidup ini. Karena ada penolong kita yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Kini saatnya dunia membutuhkan saksi-saksi, pemberita Injil, pembawa ketenangan, penghalau rasa takut, dan penolong bagi sesama. Bukan hanya berkata-kata tentang firman Tuhan, tentang kebaikan-kebaikan, tentang rasa kasih dan cinta. Tetapi saat ini kita dituntut untuk berbuat di dalam iman. Inilah yang disebut dengan ibadah sosial. Ibadah bukan hanya ritual. Ibadah bukan hanya beracara di gereja dan kebaktian bernyanyi berdoa. Tetapi ibadah juga adalah aksi sosial. Pengorbanan, pelayanan. Ada sebuah ungkapan yang dituliskan pada selembar tatakan piring di sebuah restoran di tahun 1982 yang diduga dituliskan oleh Anne Herbert. Seorang penulis asal Amerika, isinya singkat tapi menarik. Di setiap tatakan piring di meja
restorannya. Apa yang dikatakan? Lakukanlah perbuatan yang baik kapan saja. Dan perbuatan yang indah tanpa pikir panjang. Kapan saja dan tanpa pikir panjang. Dua kata kunci yang sering menghambat kita berbuat baik adalah mikir. Dan yang kedua adalah susah. Ungkapan ini bahkan dipopulerkan dalam berbagai karya film dan tulisan-tulisan yang terkenal. Melalui ungkapan ini jugalah kita diingatkan amang inang, saudara-saudaraku sekalian, untuk senantiasa berbuat kebaikan tanpa pikir panjang. Spontan. Gak usah pikirkan yang lain, yang baik lakukan, titik. Tidak perlu menunggu waktu yang baik untuk berbuat kebaikan. Karena Tuhan juga selalu berbuat yang baik bagi kita. Satu kebaikan yang kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, dia diberkati, dampaknya tidak akan dapat kita duga. Banyak orang yang dengan spontan melakukan kebaikan-kebaikan. Seperti yang kita sudah saksikan saat ini, banyak orang yang baik hati, yang memberikan walaupun dia kekurangan, yang menolong orang walaupun dia kesakitan, yang membantu memberikan sembako, memberikan dana, memberikan makanan, sayur mayur, alat-alat kesehatan kepada mereka yang berkorban saat ini. Mereka berbuat spontanitas. Tidak perlu harus dirumuskan. Mari kita berbuat. Karena inilah waktunya. Sampai akhirnya nanti kita tidak bisa berbuat baik lagi. Jangan-jangan sampai kita nanti meninggal dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah kabar baik. Betapa indahnya berbaris-baris masyarakat kita yang mendapatkan sembako. Dari para donatur, orang-orang yang baik hati, berbagi, berbaris-baris menerima sedikit, membantu mereka. Mereka berlinang air mata. Kalau tidak karena keadaan ini, barangkali itu tidak terlalu penting. Inilah kabar baik. Ini saatnya kita beribadah sosial. Karena tidak selamanya kita berada dalam keadaan ini. Menghadapi pandemi COVID-19 akan terus menjadi perjuangan kita, perjuangan seluruh bangsa kita sampai berakhirnya nanti. Betapa pentingnya kesatuan hati kita, khususnya HKBP Menteng Jalan Jambu, untuk menghadapi pandemi ini dengan bergantung sepenuhnya pada kuasa Tuhan, bukan pada harta duniawi, bukan pada jabatan, bukan pada hal-hal yang lain, tetapi saatnya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, kita harus bangkit, amanginang. Anak-anak muda harus bangkit, karena Kristus telah bangkit, telah menjamin keselamatan kita, bahkan kepada kehidupan kekal. Saatnya kita bangkit untuk bersama-sama, karena Kristus telah naik ke surga, bangkit untuk memenangkan kita semua. Saat ini meskipun ada banyak kematian, tetapi bukankah itu juga kita harus amini sebagai sebuah jalan. Namun jangan salah, di tengah pandemi COVID-19, kesembuhan juga banyak. Banyak kesembuhan yang terjadi dari Tuhan. Dan pada suatu saatnya nanti, semua kita pasti akan sembuh. Amin. Dan ada masa di mana kita akan bersuka cita setelah kesedihan yang mendalam ini. Saatnya kita membawa kabar baik
Sebagaimana Musa pada zamannya menjadi saksi kuasa Tuhan, kita pun terpanggil menjadi saksi Kristus lewat doa-doa kita, lewat percakapan-percakapan online dengan teman-teman dan kerabat, dan menolong mereka yang membutuhkan, baik secara dana, secara pangan, maupun emosi, untuk melewati masa-masa stres pandemi ini. Berdoalah agar dunia dapat mengenal serta berharap hanya kepada Tuhan yang adalah sumber segala berkat. Mari kita memberitakan Injil kasih Kristus ke seluruh makhluk. Bagilah keselamatan yang kita terima dari Tuhan sebelum Tuhan memanggil kita, karena banyak orang yang membutuhkannya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah sebuah kepastian bahwa Dia patut menjadi sandaran hidup kita selamanya, karena di tangannya segala kuasa telah sempurna. Hari kenaikan menjadi satu momen istimewa bagi kita untuk bersuka cita dan mengucapkan syukur kepada Allah. Dia sudah menyelamatkan kita, dunia dan akhirat. Kini telah datang menjaga kita melalui kuasa Roh Kudus dan menjamin sampai pada hari kedatangannya yang kedua kali. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kesempatan yang sangat indah ini. Kami boleh beribadah bersama-sama lewat online pada hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang senantiasa kami rayakan setiap tahun, mengenang betapa Tuhan Yesus telah berjaya dan menang, mengalahkan dunia dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, untuk menyediakan tempat bagi kami, untuk membahagiakan kami kelak dari cengkeraman dosa dan maut. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebangkitan dan kenaikan-Mu ke surga. Ada jaminan bagi kami akan kemenangan dalam mengalahkan segala hal, termasuk keadaan yang kami hadapi sekarang ini, ancaman pandemi COVID-19 ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, semua musuh akan terhalau, semua sakit penyakit akan terhalau, dan kami akan sembuh oleh bilur-bilur-Mu. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan segenap hidup dan mati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian kita buku ND nomor 730 ayat 1 dan 3, dan disinilah kita mengumpulkan persembahan kita. Sai pertama diriku
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang, dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Kau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Kau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu, dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Kau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Kau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka apabila mereka berkumpul di gedung gereja atau di gedung sekolah atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menanti kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ma dihita saluhutna. Sudi hita amanami dohot inanami ruas ni huriat ta HKBP Serosot Menteng. HKBP Menteng Jalan Jambu, HKBP Menteng Sukapura, dan HKBP Menteng Atas. Sudi dohot akadongan narap marsaur sadarion marhite ibadah online on manang di dia pehita. Songon gatini tangan masih jalangan pasaton nami dotong tabi siya kami sudi parhalado sudi nang padita tuhita saluhutna ruas ni huria dohotak kadongan na hinaholongan na dibagas tabi. Sa matabi siya kami dohot soso-soso asa dibagasan tangiang dohot pos ni roha tutuhat tahita pasahat sudi nasangulutta dohot namasaon pasti doro Tuhani laho mangurupi hita mangadopi sudi namasaon jala disihol ni rohat tamarsaor di tonga-tonga ni huriatta di tonga-tonga ni parsauratta siganu pari pasti leonon ni Tuhani do tikina dengkat dihita sabar mahita benget mahita unang macadi martangiang. Songonima hata horas-horas yak kami amanginang na poso bulung remaja anak-anak kami sekolah minggu. Sekali lagi kami mau sampaikan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Songonima hata siak kami horas ma dihita saluhut butima.